Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibi ilahil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Ada seseorang yang mendatangi Malik bin Dinar dalam sebuah peristiwa. Kemudian orang itu bertanya kepada Malik bin Dinar, apa yang menyebabkan dirimu ini berubah dari sebelumnya? Kalau dulu kami mengenalmu sebagai seorang yang banyak melakukan kemaksiatan, sangat bakhil untuk mengeluarkan sebagian harta, dan selalu melakukan perzinaan dan seluruh dosa-dosa besar. Apa yang menyebabkan Anda kemudian berbalik dari seluruh tindakan-tindakan yang selama ini Anda lakukan? Kemudian Malik bin Dinar menceritakan yang menyebabkan dirinya berubah dari kondisi sebelumnya. Dahulu, katanya, saya menikah dengan seorang gadis, dan dari gadis itu kemudian saya mendapatkan seorang anak perempuan. Hari demi hari saya lalui bersama anak perempuan saya itu. Saya habiskan waktu saya bermain-main dengan anak perempuan itu. Semakin hari kecintaan saya kepada anak perempuan itu semakin menggila. Seluruh kecintaan saya tumpahkan kepada anak saya itu. Tidak pernah satu hari pun kecuali hari itu saya lewati bersama anak perempuan saya itu. Begitu kecintaan saya kepada anak perempuan itu. Sampai suatu ketika datanglah sebuah peristiwa yang sangat merusak hidup saya. Setelah anak saya itu berusia 2 tahun, kemudian anak saya itu jatuh sakit dan meninggal dunia dengan tiba-tiba. Luar biasa goncangan yang terjadi dalam hidup saya. Saya seperti kehilangan kendali kehidupan. Seperti tidak lagi ada kehidupan yang cerah di hadapan saya. Kehidupan begitu gelapnya bagi saya. Sehingga kemudian saya habiskan waktu saya untuk bermaksiat di hadapan Tuhan sebagai sebuah sikap penentangan kepada Tuhan yang telah mengambil putri saya itu. Saya habiskan waktu saya berminum minuman keras karena saya ingin menghilangkan keperihan yang menimpa hati saya. Saya habiskan waktu saya melakukan perzinaan demi perzinaan karena untuk mendapatkan kenikmatan dan melupakan kepedihan yang menderita saya. Sampai suatu ketika di suatu malam saya bermimpi dengan mimpi yang sangat dahsyat. Ketika mimpi itu terjadi, saya sedang berada di sebuah tempat. Pada saat itu saya melihat hampir semua orang berbondong-bondong di tempat itu dalam keadaan yang panas. Dan kemudian masing-masing dari kelompok-kelompok itu dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian tertentu. Saya tiba dalam sebuah bagian dari sebuah kelompok yang sangat besar. Dan ternyata bahwa kelompok itu berjalan menuju neraka. Satu persatu orang-orang dari kelompok itu masuk ke dalam neraka. Sampai kemudian tibalah giliran saya untuk masuk ke dalam neraka itu. Ketika saya ingin masuk ke dalam neraka itu, tiba-tiba neraka berbunyi. Neraka itu berkata kepadaku, berlarilah engkau dari sini karena bukan bagianmu di sini. Aku kemudian meninggalkan tempat itu. Dan tiba-tiba ketika aku berusaha meninggalkan tempat itu, ada seekor ular yang sangat besar dan sangat dahsyat dan menyeramkan. Ular itu kemudian mengejarku seolah ingin mematuk dan melumatku. Aku berlari ketakutan dengan luar biasa perasaan takut yang terjadi di dalam hatiku. Aku berlari dan terus saja ular itu mengejarku. Kemanapun aku berlari, ular itu terus saja mengejarku seolah ingin menerkam dan melumatkanku. Dengan perasaan penuh ketakutan aku berlari. Sampai tiba di sebuah tempat, aku menemui seseorang yang sudah sangat tua usianya, tapi dengan wajah yang sangat indah. Aku mengatakan kepada orang itu,
tolonglah saya dalam kesulitan yang luar biasa. Ular ini mengejarku dan tidak mau berhenti meninggalkanku. Kata orang tua itu, aku tidak dapat menolongmu. Engkau lihat tubuhku begini rentaknya. Bagaimana mungkin aku mampu menghalau ular yang sedemikian besar itu? Cobalah engkau berlari ke salah satu bukit itu, insya Allah engkau akan mendapatkan pertolongan di situ. Kemudian kata Malik bin Dinar, aku mencoba berlari ke sebuah bukit yang ditunjukkan oleh orang tua itu. Dari kejauhan aku melihat bukit itu dipenuhi oleh anak-anak kecil yang berlari-lari dengan gembiranya. Ketika aku berlari ke sana, seluruh anak-anak kecil yang ada di dalam bukit itu keluar dari dalam bukit itu. Satu persatu mereka memperhatikanku, dan tiba-tiba aku bertemu dengan anakku yang dahulu, anakku yang meninggal dunia itu. Aku luar biasa kagetnya melihat anakku itu, dan anakku itu kemudian memeluk diriku dan mengusir ular itu dengan mudahnya. Kata Malik bin Dinar, ceritakanlah apa yang terjadi di sini. Anakku itu bercerita, inilah hari pembalasan, di mana ular itu ingin mematukmu, karena ular itu adalah amal-amal burukmu. Sedangkan yang kau temui tadi adalah seorang tua, itu adalah amal baikmu. Tapi amal baikmu begitu sedikit sehingga dia tidak mampu menghalau ular itu dari dirimu. Dan sebagaimana janji Allah bahwa anak yang meninggal dunia usia yang sangat dini, dia akan mampu memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi di sini aku menunggu dirimu untuk memberikan syafaat kepadamu. Kemudian anak itu mengatakan kepada Malik bin Dinar, wahai ayahanda, engkau begitu mencintaiku dan aku pun begitu mencintaimu. Aku menunggumu di sini untuk memberikan syafaat kepadamu. Tapi aku melihat bahwa hari demi hari engkau menjauhi syafaatku itu. Engkau penuhi dengan dosa-dosa dan maksiat. Kemudian anak itu membaca, alam ya'nil lazi an takhsha' qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi seseorang untuk menundukkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan tiba-tiba kata Malik bin Dinar, aku terbangun dari mimpi yang sangat dahsyat itu dengan tubuh yang menggigil, dan sejak itulah aku kemudian mencoba merubah seluruh tabiat dan perilakuku. Aku bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, apa yang diceritakan Malik bin Dinar tadi adalah sebuah kisah nyata. Malik bin Dinar kita kenal adalah sebagai seorang saudagar yang sangat kaya. Kemudian dia setelah melakukan taubat itu menghabiskan sebagian hartanya untuk memenuhi kehidupan fakir dan miskin. Dan begitu terkenalnya kedermawanan Malik bin Dinar tersebut. Apa yang dilakukan oleh Malik bin Dinar tidak lain kecuali apa yang kita sebut dengan taubat. Taubat dalam bahasa Arab berasal dari kata yatubu tauban. Seseorang yang kembali dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Dalam bahasa yang lain, taubat diartikan juga sebagai rujuk. Kembali dari tempat asal, setelah berpergian ke sebuah tempat yang lain, kembali lagi ke tempat tersebut disebut dengan rujuk. Taubat memiliki makna yang sama dengan rujuk itu, yaitu kembali ke tempat asal seseorang itu. Atau kita sebut misalnya sebagian menyebutkan taubat itu sebagai kembali ke fitrah asal seseorang. Tetapi dalam istilah khusus, taubat diartikan adalah rujuk an mukhalafati hukmil haq ila muwafiqatihi. Kembali dari penentangan terhadap Tuhan kepada kesepakatan kepada Tuhan. Ketika seseorang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Tuhan, dan kemudian dia kembali dari penentangan-penentangan tersebut kepada tindakan-tindakan yang disepakati oleh Allah, maka orang itu sedang melakukan tindakan yang disebut dengan taubat. Ini makna sekilas dari taubat. Ada makna yang banyak tentang taubat ini. Dan pada setiap sisi atau setiap tingkatan dari taubat, taubat memiliki makna yang khusus di situ. Yang insya Allah mungkin nanti kita kalau punya kesempatan kita akan bahas satu persatu dari tingkatan-tingkatan taubat itu. Salah satu pembahasan kita di sini dalam tafsir isti'azah, keberlindungan seseorang kepada Allah, yaitu bahwa orang itu ketika dia kembali kepada Allah, berarti dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perlindungan dalam pengertian bahwa Allah memberikan ampunan
dan perlindungan dari dia terhadap neraka jahanam yang akan menyiksanya nanti karena dosa-dosa yang dia lakukan, atau juga memberikan perlindungan kepada Allah untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Isti'azah itu bermakna, juga memiliki makna bahwa orang itu dianjurkan untuk masuk ke dalam perlindungan Allah, berarti orang itu berada dalam taubat, dalam ketaubatan. Ada sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, kalau saja kemudian tidak ada satu orang pun di dunia ini yang melakukan dosa-dosa, maka aku akan habiskan atau aku hancurkan bumi ini dan aku gantikan dengan orang-orang yang lain yang berbuat dosa, yang kemudian orang-orang yang berbuat dosa itu bertobat kepadaku. Hadis qudsi ini menceritakan sebuah sikap Tuhan kepada orang-orang yang bertobat. Di dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Bahwa Allah sesungguhnya sangat mencintai orang-orang yang melakukan taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ada dua kata di sini yang sangat berkaitan. Yang pertama disebutkan orang-orang yang bertaubat, yang kedua disebutkan orang-orang yang mensucikan dirinya. Sebagian mufassir tafsir Al-Quran menceritakan bahwa dua makna ini memiliki satu makna, yaitu bahwa ketika orang itu kembali kepada Allah, dia sedang mensucikan dirinya. Bahwa orang itu sedang berusaha meninggalkan keburukan-keburukan dirinya, atau ego-ego dirinya, atau kotoran-kotoran dari dirinya, menuju sebuah pusat kesucian. Pada saat itu orang itu digolongkan sebagai orang yang mutatahhirin, orang yang berada atau sedang berusaha mensucikan diri. Ini makna yang pertama dalam sebagian tafsir. Tapi ada yang mengatakan bahwa taubat dengan kesucian adalah dua hal yang berbeda. Taubat yaitu seseorang itu kembali dari sikap penolakan terhadap kehendak Allah atau ketentuan-ketentuan Allah kepada sikap kesepakatan terhadap seluruh ketentuan-ketentuan Allah. Dan setelah itu orang itu mulai masuk ke dalam sebuah arena yang sangat luas, yaitu arena pensucian diri. Karena itu misalnya di dalam kitab-kitab tasawuf, biasanya kitab-kitab tasawuf pada makom-makom sufistik ataupun manzilah-manzilah sufistik, biasanya kitab-kitab tersebut dimulai dengan bab yang pertama, bab taubat. Karena ketika orang ingin mensucikan dirinya, ingin melakukan safar ruhani, tidak mungkin itu dilakukan kecuali orang itu sudah melakukan taubat terlebih dahulu. Ini makna yang kedua yang ditafsirkan dari ayat tadi. Jadi makna yang kedua ini menyatakan bahwa antara taubat dengan kesucian itu dua hal yang berbeda. Seseorang baru mampu melakukan perjalanan kesucian dirinya ketika dia sudah menyelesaikan taubatnya. Tapi pada makna yang pertama, bahwa kesucian dan taubat itu adalah sebuah hal yang satu. Ketika orang melakukan taubat, berarti dia pada saat itu sedang berusaha mensucikan dirinya. Terlepas dari perbedaan makna ini, kita akan membahas sebuah hal yang lain di sini. Bahwa taubat dalam makna ayat tadi adalah sebuah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan dosa ataupun kesalahan ataupun sikap penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencoba membersihkan semua itu, kita masuk ke dalam sebuah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan sebuah sikap yang berbeda sebelumnya dan masuk pada sikap yang lain. Ketika kita masuk pada sikap yang lain itu, di dalam Manazilus Sa'irin, dalam kitab ini disebutkan bahwa orang yang masuk ke dalam sikap yang lain itu, dia masuk dalam sebuah arena yang penuh dengan cahaya. Dia jelaskan misalnya tentang ayat wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang belum bertobat, mereka berada dalam kezaliman. Kezaliman berarti juga kegelapan tanpa hidayah ataupun tanpa cahaya di situ. Tapi ketika orang itu melakukan tindakan taubat, maka orang itu masuk
terbebaskan dari kegelapan itu dan masuk ke dalam arena, dalam wilayah yang penuh dengan cahaya. Yang tidak lain cahaya itu adalah cahaya kebenaran yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal juga sebelum kita kemukakan secara khusus tentang taubat ini. Ketika seseorang itu melakukan taubat, Allah menjanjikan ketika dia mengabulkan taubat seseorang itu, bukan hanya bahwa orang itu dihapuskan seluruh dosa-dosanya, tetapi Allah kemudian menggantikan amal-amal buruknya itu dengan hitungan amal-amal baik. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala man taba wa amana wa amilan amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Pada surah Al-Furqan ayat 70. Bahwa tidakkah bagi orang-orang yang taubat dan beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bagi mereka itu Allah menggantikan keburukan-keburukan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada beberapa tafsir yang menceritakan secara khusus tentang ayat ini. Tafsir itu menjelaskan bahwa orang yang melakukan taubat dan kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang itu keburukan-keburukan yang selama ini dia lakukan, Allah gantikan keburukan itu dengan kebaikan. Jadi Allah akan menghitung keburukan-keburukan yang dia lakukan selama ini menjadi sebuah kebaikan yang banyak. Dan dalam sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasul, apakah mungkin dosa-dosa saya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah, Allah itu Maha Agung. Allah akan mengampuni dosa kamu walaupun dosa kamu itu seluas padang pasir ini. Kata anak muda itu, dosa saya lebih besar ya Rasulullah dari sekedar padang pasir ini. Apakah mungkin Allah akan mengampuni dosa saya? Kata Rasulullah, Allah itu Maha Agung. Sebesar gunung sekalipun, dosa yang kau lakukan, ampunan Allah itu lebih besar dari gunung itu. Dan Allah akan mengampuni dosamu itu. Kata anak muda itu, ya Rasulullah, dosaku itu lebih besar dari gunung itu. Apakah mungkin Allah akan mengampuniku? Kata Rasulullah, Allah itu Maha Agung. Sekalipun dosa yang kau lakukan itu seluas langit dan bumi ini, Allah itu lebih agung dari itu. Dan Allah akan mengampunimu. Kata anak muda itu, dosa saya lebih besar ya Rasulullah dari sekedar luasnya langit dan bumi. Kata Rasulullah, Allah itu lebih agung dan keagungannya itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya Rasulullah, tapi dosaku demikian besar. Apa dosamu yang kau lakukan? Kata Rasulullah kepada anak muda itu. Kata anak muda itu, saya ini bekerja menggali kuburan. Pekerjaan setiap hari saya menggali kuburan. Dan sampai suatu ketika, saya selalu saja setiap kali menggali kuburan itu, pada malam harinya saya bongkar lagi kuburan itu, dan saya ambil kain kafan dari jenazah itu, dan kemudian saya jual kain kafan itu. Sampai suatu ketika, pada suatu hari, ada seorang putri Ansor yang meninggal dunia. Putri itu pada siang harinya dikuburkan, dan seperti biasanya pada malam hari aku gali lagi kubur itu, dan aku ambil kain kafan itu untuk aku jual. Setelah aku ambil, aku tinggalkan mayat itu dalam keadaan terbuka, tanpa pakaian. Aku tinggalkan dia, dan di tengah jalan kemudian setan membisikiku, kenapa engkau tidak perhatikan perempuan itu? Bukankah dia perempuan yang sangat cantik? Cobalah engkau lihat lagi secara lebih dekat. Kemudian hatiku tergerak untuk kembali ke kubur itu dan melihat perempuan itu. Setelah melihat perempuan itu yang tanpa busana seperti itu, aku melakukan tindakan menzinai mayat itu. Dan kemudian setelah aku melakukan itu, tiba-tiba aku dengar suara dari mayat itu, engkau masuk ke dalam neraka jahanam yang paling dalam, karena engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat tercela terhadap diriku, kata mayat itu. Dan aku akan tuntut engkau di hadapan Allah
agar engkau sama sekali tidak akan pernah mencium bau surga. Pertama, engkau sudah membiarkan diriku tanpa busana dan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan yang seperti ini. Kemudian engkau membiarkan diriku dalam keadaan junub sampai nanti pada hari kiamat. Dan aku akan tuntut engkau di hadapan Allah agar engkau sama sekali tidak akan mencium bau surga di situ. Kemudian berlarilah, kata Rasulullah, engkau pergilah dari sini, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Kemudian pemuda itu meninggalkan kota Madinah dan kemudian dia pergi ke sebuah bukit, dan di bukit itu dia kemudian menyesali perbuatannya, bahkan tangannya dia ikat ke lehernya, dan selama 40 hari tanpa makan dan tanpa minum dia menyesali perbuatannya. Dia menangis di situ dan sebagainya sampai 40 hari, dan sampai kemudian tiba-tiba ada Jibril datang kepada Rasulullah dan kemudian menyatakan bahwa anak muda itu sudah diampuni oleh Allah dosanya. Bahkan seluruh dosa-dosanya itu digantikan dengan perbuatan yang baik. Sebuah dosa yang sangat besar. Kita tahu bahwa dosa yang seperti itu yang digambarkan dalam kisah itu mungkin tidak terbayangkan kita melakukannya. Kalau kita mungkin bayangkan dengan dosa-dosa kita, mungkin dosa itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Tapi dengan sikap penyesalan dari pemuda yang melakukan dosa itu, Allah menggantikan dosa itu dengan amal baik. Dan itu salah satu fadilah yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan taubat. Jadi ketika kita melakukan taubat, menyesali perbuatan-perbuatan kita, Allah ketika menerima taubat itu bukan hanya menghapuskan dosa-dosa kita itu, bahkan menghitung dosa-dosa kita itu dan menjadikannya sebagai perbuatan-perbuatan baik. Dan ini salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ada beberapa tingkatan dari taubat itu. Ada 5 tingkatan dari taubat itu berdasarkan orang-orang yang berada di dalam taubat itu. Tapi ada yang menyebutkan menjadi 3 bagian dari taubat itu. Yang pertama, taubat dalam pengertian taubat dari seseorang yang awam, dari tingkatan seseorang yang awam dalam tingkatan maknawi. Mungkin dalam golongan yang ini termasuk kita di dalamnya sebagai orang-orang yang awam. Pada tingkat yang seperti ini, perjanjian di hadapan Allah untuk tidak melakukan dosa dan mengulanginya setelah itu. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan seseorang ketika berada dalam tingkatan ini untuk melakukan taubat itu. Ada 3 tingkatan yang ada pada taubat itu. Yang pertama adalah taubat bagi kelompok atau orang-orang yang dianggap awam, yang mungkin kita tergolong ke dalam tingkatan ini. Yang kedua ada taubat bagi orang-orang yang khos. Orang-orang yang khos ini adalah orang yang seperti saya sebutkan tadi pada penafsiran tentang ayat Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, orang-orang yang mensucikan dirinya itu adalah orang yang termasuk ke dalam golongan yang khos itu. Jadi setelah melakukan taubat itu, dia masuk ke dalam sebuah perjalanan yang lain. Pada tingkat awam ini, orang melakukan taubatnya, yang pertama yang dia harus lakukan itu adalah an-nadam. An-nadam berarti penyesalan. Kemudian al-i'tizar, dan yang ketiga al-iqlal. Ketika kita melakukan taubat atas dosa-dosa kita itu, yang pertama, sebagaimana mungkin yang pada umumnya kita ketahui, adalah menyesali dosa itu. Sikap penyesalan itu muncul ketika kita menyadari bahwa kita sudah melakukan dosa. Kita menyadari bahwa dosa itu sebagai sebuah kesalahan. Pada saat itu timbul perasaan di dalam hati kita menyesali perbuatan itu. Seringkali misalnya kita menyesali perbuatan itu pertama mungkin disebabkan karena khawatirnya kita dengan azab atau hukuman yang akan ditimpakan kepada kita. Atau kita menyadari bahwa dosa atau kesalahan itu sebuah hal yang buruk. Yang pertama adalah sebuah hal yang baik. Meskipun masih dalam motivasi yang mendorong orang ini, sebagian menyebutkan seperti imannya para saudagar. Mereka melihat segala sesuatu karena ada imbalan di situ, atau ada balasan di situ. Karena balasannya buruk, dia tidak mau menerima itu. Tapi itu sebuah hal yang baik. Kita mungkin karena melakukan dosa, kita takut terhadap azab Allah. Tapi yang kedua adalah kita menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan buruk, sehingga kita kemudian
menyesali perbuatan itu. Ada banyak cara untuk menyesali perbuatan itu, atau paling tidak menimbulkan penyesalan di dalam diri kita. Cara yang pertama yang dianjurkan itu, selain kita mengetahui bahwa dosa itu adalah sebuah hal yang buruk, yang kedua, kita menyadari bahwa kita ini tidak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan itu. Kalau kemudian kita bandingkan dengan amal-amal baik kita, kita menyadari bahwa amal baik kita itu tidak sebanding dengan perbuatan buruk kita. Kalau kita melakukan perbandingan yang seperti itu, akan timbul penyesalan di dalam diri kita, di dalam batin kita. Kalau kondisi itu sudah timbul, ketika kita sudah merasakan ada rasa penyesalan di dalam diri kita, kita masuk ke dalam fase berikutnya. Fase al-i'tizar. Itu mencoba meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pagi di Ramako saya menceritakan tentang tangisan, bahwa tangisan itu adalah salah satu sikap yang muncul karena seringkali karena penyesalan di dalam diri kita. Kita sulit seringkali untuk dapat menangis itu, terutama bagi yang laki-laki mungkin. Karena memang kita sejak kecil dibiasakan dalam dunia bahwa laki-laki itu pantang menangis. Padahal Rasulullah SAW selalu saja meneteskan air mata. Bukan hanya dalam ibadah Rasulullah, tapi bahkan ketika Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya melakukan dosa saja, Rasulullah meneteskan air mata. Atau melihat orang-orang yang fakir dan miskin dari sahabat-sahabatnya, Rasulullah meneteskan air mata. Begitu sulitnya kita untuk dapat meneteskan air mata itu. Seringkali, jarang sekali, kecuali kalau sudah menyangkut pada hal-hal yang sangat sensitif di dalam diri kita. Misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai dengan meninggal dunia atau dan sebagainya, kita akan menangis meneteskan air mata. Tapi jarang sekali kita menangis meneteskan air mata karena dosa-dosa kita. Itu hal yang sulit. Atau kita menangis itu karena sudah masalah yang begitu bertumpuk di dalam hati kita. Menangis adalah sebuah hal yang sangat dianjurkan di dalam kehidupan kita. Bahkan misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan Nabi Yakub alaihissalam yang menangis sampai buta matanya karena kehilangan Yusuf. Adalah sebuah hal yang wajar. Bahkan di Jepang kita tahu semua, orang-orang untuk melepaskan tekanan yang menimpa diri mereka masuk ke dalam sebuah tempat, yang di tempat itu boleh memecahkan piring, cangkir dan sebagainya, untuk melepaskan kemarahan dan tekanan-tekanan batin mereka. Tapi biasanya itu hanya berlaku sementara. Orang boleh puas 1 atau 2 jam, tapi kemudian akan datang kembali. Apalagi kalau kita mencoba itu, bukan hanya kemudian kita datang stres lagi, muncul kemudian, kita juga kebingungan untuk mengganti piring dan cangkir yang pecah. Tapi dengan meneteskan air mata, dengan menangis dan menyesali, atau kemudian melepaskannya dengan tangisan air mata, biasanya kondisi tersebut jauh lebih baik dari kondisi kita melepaskannya dengan rasa kemarahan. Bahkan terapi sekarang misalnya dalam psikologi, seringkali orang itu diajak menangis terlebih dahulu untuk menyadari perbuatannya, kesalahannya dan sebagainya. Seringkali misalnya dalam terapi anak-anak yang terlibat ke dalam narkoba, praktek psikologis itu salah satunya adalah dengan mengajak anak itu untuk meneteskan air mata. Karena tetesan-tetesan air mata itu muncul dari sebuah perasaan hati yang paling dalam. Dan untuk melembutkan hati juga kita harus meneteskan air mata. Tapi itu sebuah hal yang kadangkala sulit untuk kita lakukan. Tapi paling tidak bahwa ketika kita mencoba menyadari dosa-dosa kita itu sebagai sebuah perbuatan buruk, dan bahwa itu akan mengantarkan kita kepada keburukan-keburukan yang lainnya, dan akan mengantarkan kita kepada azab-azab Allah, hati kita mungkin akan terenyuh di situ. Cobalah suatu ketika misalnya kita gunakan satu waktu yang khusus, pada malam hari, mungkin dalam keheningan di tengah malam, kita coba sepikan diri kita dari orang-orang yang lain sekitar kita, mencoba menyadari diri kita, atau melakukan khalwat-khalwat misalnya, untuk menyadari kondisi itu. Dan insya Allah bahwa kita akan, pada saat itu hati kita akan terenyuh dan meneteskan air mata. Salah satu yang dianjurkan dalam al-i'tizar itu adalah dengan menangis itu, meneteskan air mata, dan kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam keadaan menangis itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu.
Bukankah misalnya ada hadis qudsi, ana inda munkasiral qulubihim atau qulubuhum. Saya berada, kata Allah, di dalam hati orang-orang yang hatinya itu luka atau hati yang sakit dan sebagainya. Tapi paling tidak hadis qudsi itu menggambarkan kepada kita betapa dekatnya Allah kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan hatinya yang begitu resah dan gelisah itu. Orang-orang yang berada dalam kondisi yang hatinya itu sangat terluka dan Allah begitu dekatnya bagi orang itu. Dan kalau kita kemudian menemui kondisi yang seperti itu dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan selain mencoba untuk melalui tangisan dan kemudian mencoba untuk menyadari bahwa dosa itu sebagai sebuah perbuatan yang buruk, kita melakukan tindakan yang ketiga, yaitu membaca zikir-zikir. Salah satu zikir yang dianjurkan untuk membaca itu yaitu dengan membaca isti'azah. Sebagaimana pembahasan kita hari ini tentang tafsir isti'azah, salah satu yang dianjurkan dalam isti'azah itu, atau salah satu yang dianjurkan bagi orang-orang yang ingin melakukan taubat, yaitu dengan memperbanyak membaca isti'azah. Kita tahu mungkin pada awal kajian ini bahwa ketika seseorang itu membaca isti'azah, berarti dia masuk ke dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seorang santri yang belajar di sebuah pesantren. Setelah sekian lama, santri itu menyatakan kepada gurunya bahwa saya ini sudah selesai menyelesaikan pelajaran sekian lama di sini. Sudah 7 tahun saya tinggal di sini dan saya sudah selesaikan semua pelajaran saya. Sekarang saya ingin kembali ke desa saya, mengabdikan ilmu saya di situ dan menyebarkan ajaran Islam. Kata gurunya itu, kalau nanti Anda ketemu dengan syaitan di situ menggoda Anda, apa yang Anda lakukan? Kata santri itu, aku akan lawan syaitan itu dengan seluruh kekuatanku. Aku akan hancurkan syaitan itu dengan seluruh keimananku. Kata gurunya, Anda tidak lulus. Anda harus kembali lagi. Bagaimana mungkin Anda mampu menghadapi syaitan yang sudah sekian lama hidup di dunia ini? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan tidak pernah mati-mati sampai pada hari kiamat nantinya. Sudah sekian juta orang yang dia gelincirkan. Sudah setiap tipe orang itu dia catat. Bagaimana menghadapi orang ini dan menjatuhkannya. Bahkan Adam alaihissalam harus keluar dari surga karena godaan syaitan tersebut. Jadi bagaimana mungkin Anda yang masih sangat dini seperti ini mampu menghadapi syaitan yang sedemikian besar itu? Kembalilah. Anda belum selesai menyelesaikan pelajarannya. Sampai kemudian 7 tahun berikutnya, santri itu mengatakan kembali kepada gurunya, saya sudah menyelesaikan pelajaran itu. Saya ingin kembali ke desa saya dan mengabdikan ilmu saya. Kata gurunya, kalau engkau nanti digoda oleh syaitan dan dihalangi oleh syaitan, apa yang kau lakukan? Aku akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perlindungan itulah, karena Allah adalah Tuhan dari segala makhluk dan Tuhan daripada syaitan itu. Dan dengan perlindungan Allah, aku akan mampu menghadapi syaitan itu. Dan perlindungan atau masuk dalam perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali makna isti'azah. Perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak mungkin dapat menghadapi syaitan itu. Mungkin syaitan itu bahkan sudah punya ensiklopedi sendiri. Jadi orang begini misalnya harus dihadapi dengan cara dan taktik seperti ini. Orang yang seperti ini harus dijatuhkan dengan taktik yang seperti ini. Dan sudah sekian juta orang, kalau kita bayangkan dari kehidupan Adam sampai sekarang itu yang tergelincir oleh syaitan. Pada beberapa waktu yang lalu, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah mendengarkan tentang bagaimana jebakan-jebakan syaitan itu. Mungkin sudah dibahas pada isti'azah sebelumnya. Dan kita melihat bahwa bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauzi menceritakan begitu tajamnya analisa syaitan itu terhadap menjebak orang untuk menggelincirkan orang dari kebenaran. Itu yang ketiga, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita melakukan taubat adalah al-iqla. Al-iqla itu berarti sebenarnya mencabut. Berarti bahwa kita mencabut keinginan diri kita untuk melakukan dosa yang sama pada saat nantinya. Setelah kita melakukan taubat itu. Kita tahu bahwa seringkali kita mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan
yang seperti itu, yaitu kita mencoba untuk bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa kita itu. Tapi seringkali juga dosa-dosa itu terulang lagi dalam kehidupan kita. Tapi paling tidak bahwa pada saat kita melakukan taubat itu, kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Seringkali saya katakan bahwa kita ini, dalam gambaran Imam Ali misalnya, bahwa kita ini seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan. Seringkali misalnya kita terjatuh ketika sedang belajar berjalan itu. Apakah kita akan berhenti dalam keterjatuhan kita itu? Kalau kita ingin tetap bisa berjalan, kita harus bangkit kembali dan mencoba berjalan kembali. Seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan. Nah, kita itu seperti itulah. Bahwa kita seringkali terjatuh lagi dalam dosa yang sama. Tapi apakah kita selalu ingin berada dalam terjatuhan itu? Tidakkah kita ingin bangkit dari situ dan mencoba meninggalkan dosa itu? Paling tidak bahwa ketika kita melakukan taubat itu, pada saat kita melakukan taubat itu, bahwa kita mencoba atau memasukkan dalam hati kita niat untuk tidak mengulangi dosa itu. Kalau suatu saat kemudian kita terulang lagi dosa yang sama, kita lakukan taubat lagi. Dosa yang paling besar adalah dosa seseorang yang berputus asa dari rahmat Allah. Dan itu sebuah dosa yang paling besar. Rasulullah mengatakan itu, bahwa dosa orang yang paling besar itu adalah orang yang merasa bahwa dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sudah menceritakan banyak hal, misalnya tentang cerita-cerita tadi, bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa. Bahkan pada sebagian tafsir saya pernah menemukan Fir'aun pun diampuni oleh Allah. Karena ketika Fir'aun itu menyatakan bahwa benar engkau adalah Nabi Allah dalam keadaan sekarat, ketika dia sedang ditenggelamkan di dalam lautan itu. Sedangkan taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ketika nafas terakhir seorang hamba itu. Ada sebuah hadis qudsi yang menceritakan tentang itu. Aku akan terima taubat hambaku setahun sebelum kematiannya. Kalau itu dianggap panjang, aku akan terima taubat hambaku itu sebulan sebelum kematiannya. Kalau itu dianggap panjang, aku akan terima taubat hambaku sehari sebelum kematiannya. Kalau itu pun dianggap panjang, aku akan terima taubat hambaku sedetik sebelum kematiannya. Beberapa tafsir saya temukan menceritakan bagaimana Fir'aun itu dalam keadaan sudah menjelang tenggelam, dia mengakui kenabian Nabi Musa alaihissalam. Apakah dia kemudian diazab ataukah taubatnya diterima dan sebagainya, itu persoalan lain. Tapi pada saat itu, kalau berdasarkan ini katanya, taubat Fir'aun itu diterima. Pada sebagian tafsir mungkin. Apakah kita sepakat atau tidak, itu persoalan kita. Atau tiba-tiba mungkin di akhirat nanti di surga kita ketemu dengan Fir'aun. Ini Fir'aun yang dulu menginikan Nabi Musa, tapi kok dimasukkan ke dalam surga. Tapi itulah mizan Allah. Bahwa dia mungkin menerima taubatnya seperti yang saya sebutkan tadi, dan menggantikan seluruh keburukannya itu menjadi sebuah kebaikan. Karena taubat seorang hamba itu. Kemudian saya lupa pada al-i'tizar itu. Satu lagi pada al-i'tizar, bahwa kita menganggap dosa kita itu besar. Apapun dosa yang kita lakukan itu, sehingga menimbulkan penyesalan di dalam diri kita. Kita seringkali misalnya meremehkan dosa kita, ya dosa kecil juga. Dan itu orang sekarang itu pada umumnya melakukan dosa itu. Sama aja lah, masa sih dalam kondisi begini Tuhan tidak ngampuni. Tapi sebenarnya ketika kita berpikir seperti itu, ketika kita meremehkan dosa yang kecil itu, dosa itu menjadi besar. Ada sebuah kisah juga tentang Abu Al-Ansari itu, karena dosa, menganggap dosa kecilnya itu sebagai sebuah dosa kecil, maka itu menjadi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak bahwa kita mencoba mengakui bahwa tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang salah, dan dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah dosa-dosa yang besar. Yang kedua, pada tingkatan kedua, yaitu taubat orang yang khas. Taubat orang yang khas ini, itu ketika seseorang itu sudah melakukan taubat yang pertama, dia masuk pada arena taubat yang kedua. Ketika dia sudah mencoba melakukan perjalanan rohani, seseorang itu diharuskan untuk melakukan taubat yang kedua. Taubat yang kedua itu yaitu taubat di mana dia selama ini seringkali melupakan dan melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali ingatan-ingatannya hanya kepada sesuatu selain daripada Allah. Dalam kondisi yang seperti itu, bagi seseorang yang menempuh perjalanan rohani, itu adalah sebuah dosa. Ketika dia lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
atau ingatannya dan kesadarannya lepas dari Allah Subhanahu wa taala, dia keluar dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia keluar dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dia sedang melakukan dosa. Karena itu pada tingkat yang kedua, orang itu meminta ampunan ketika dia atau kesadarannya berada di luar Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencoba untuk mengembalikan lagi kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan atas selama ini bahwa kehidupannya itu dipenuhi oleh kesadaran-kesadaran yang lain. Oleh karena itu mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah mencoba untuk melakukan sebuah perjalanan batin, perjalanan spiritual dan sebagainya, taubat yang harus dilakukan pada tingkat itu adalah taubat yang kedua, yaitu taubat menyadari bahwa selama ini kita berada di luar dari benteng Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali masuk ke dalam benteng Allah dan menyadari bahwa itulah jalan kebenaran. Dan taubat yang ketiga, pada bagian yang ketiga, yaitu tobat khasul khas, yaitu kalangan yang paling khusus yang disebutkan di sini hanya pada para wali, solihin dan nabi, yaitu tobat dari tobat itu sendiri. Para nabi itu dianjurkan untuk tobat dari tobat yang dia lakukan itu sendiri. Kenapa? Karena pada tingkat itu, ketika orang itu masih melakukan taubat, baik itu terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, yang kedua, ataukah juga pada saat dia keluar dari kesadaran terhadap Allah, maka itu bagi kalangan yang ketiga adalah sebuah tindakan yang buruk. Kenapa? Karena ketika dia melakukan taubat-taubat itu, berarti dia memiliki kesadaran selain daripada Allah. Ada dirinya di hadapan Allah itu. Tapi pada tingkat orang yang khasul khas itu, yang harus ada pada dirinya itu hanya Allah semata. Jadi kalau masih ada kesadaran antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dua kesadaran di situ. Ada dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu kalau terjadi kesadaran yang seperti itu, dia berada dalam dosa. Pada tingkat yang ketiga. Oleh karena itu dia harus bertobat atas tobat-tobat yang dia lakukan. Ada sebuah syair Persia itu, katre-katre jorisud bidaryor sid daryosud. Tetesan-tetesan air itu mengalir ke lautan dan menjadi lautan. Dan orang yang ketiga pada tingkat ketiga itu sudah menjadi lautan itu. Kita sebelumnya seperti tetesan-tetesan air yang mengalir itu. Mengalir mungkin melalui anak sungai, ke sungai dan sampai ke lautan. Tapi ketika sampai di lautan, tidak ada lagi yang namanya tetesan-tetesan air. Tetesan-tetesan air itu sudah menjadi bagian dari lautan itu. Sudah menjadi sebuah kesadaran yang satu. Ini pada tingkat yang ketiga. Pada tingkat bahwa orang-orang pada kesadaran itu yang ada pada diri dia hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia diminta untuk menyadari itu bahwa yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kesadarannya kemudian terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berada dalam dosa. Tapi tentu pada tingkat yang ketiga ini, yang mungkin tidak dapat kita bayangkan pada kesempatan ini, kita mungkin masih berada pada level yang paling bawah secara spiritual. Tapi paling tidak bahwa dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencintai kita. Dan dengan cinta itu Allah akan mengangkat derajat kita sampai kepada derajat hamba yang paling dekat kepada dirinya. Apa yang kita ceritakan tadi tidak lain sebenarnya adalah sebuah sikap di mana seseorang itu mencoba untuk melepaskan dirinya atau pengaruh dirinya dan memasukkan pengaruh lain di dalam dirinya, yaitu pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih berada dalam pengaruh diri kita, masih berada dalam ego-ego kita, masih berada dalam keburukan-keburukan kita, maka kita sebenarnya sedang melakukan sebuah maksiat di hadapan Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh seseorang hamba itu, baik itu pada tingkat yang pertama maupun tingkat yang kedua maupun pada tingkat yang ketiga, tidak lain kecuali melepaskan dirinya. Sebagian sufi menggambarkan bahwa diri kita itu atau perjalanan diri kita itu menuju Allah itu tidak lain seperti kita sedang mengupas sebuah bawang. Ketika kita mengupas bawang itu, kulit yang pertama kita kupas, kulit yang kedua kemudian kita kupas lagi sampai pada kupasan yang terakhir, dan kita hilang di tengah-tengah itu. Kita tahu bahwa bawang itu hanya terdiri dari kulit-kulit semata. Kita kupas satu persatu. Dan setiap kita mengupas itu semakin tipis bawang itu, dan kemudian tiba-tiba menjadi hilang.
Dan diri kita itu seperti itu. Taubat yang kita lakukan itu tidak lain adalah perjalanan menuju pusat kebenaran itu, dengan mengupas seluruh hijab-hijab yang melapisi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebuah perjalanan yang paling awal yang harus kita tempuh untuk dapat sampai kepada sebuah perjalanan spiritual yang lain. Yang terakhir, ada sebuah hadis disebutkan dari Ja'far As-Shadiq, dari bapaknya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun hablullah wa madadun inayatihi wa la budda li abdi min mudawamati taubah ala kulli hal. Kata Ja'far As-Shadiq dari bapaknya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa taubat itu adalah tali Allah dan memperluas inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah bagi hamba itu kecuali dia harus terus menerus melakukan taubatnya dalam seluruh persoalannya, atau dalam segala tindakannya, dalam segala keadaannya. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk melakukan taubat itu dalam segala keadaan. Paling tidak, taubat yang kita lakukan dalam segala keadaan, dalam kondisi apapun, dengan mengucapkan isti'azah. Ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada saat itu kita melakukan taubat dan masuk ke dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang santri tadi, kita tidak mungkin melawan syaitan dan godaan syaitan yang ada pada kita kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang tanya Ustaz, hal ini sehubungan dengan keterangan dari Ustaz mengenai taubat tadi, yang sedetik sampai sedetik Allah tetap terima. 1 jam di akhirat itu sama dengan 1 tahun di akhirat, sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, kalau demikian 1 detik itu dimasuk di situ tadi, kalau berhubungan dengan apa yang disebut Al-Quran tadi, itu bisa sampai 30-40 tahun. Apa demikian? Terima kasih. Gambaran tentang 1000 tahun atau 1 hari itu disebutkan sebagai 1000 tahun, itu pada gambaran tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pernyataan baik itu dari Rasulullah ataupun dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tentang tahun itu. Mereka menyebutnya bukan zaman tapi ad-dahr. Ad-dahr itu adalah penyebutan untuk sesuatu yang di situ sudah di luar dimensi ruang dan waktu. Di atas kita, kapan waktu itu terjadi? Yaitu ketika terjadi gerakan. Kapan gerakan itu terjadi? Ketika di situ ada ruang dan ada batasan dan ada jarak. Gerak itu adalah keluarnya potensi menjadi aksi. Pertama potensi untuk sampai kepada A, kemudian menjadi aksi untuk sampai kepada A. Dari A potensinya menjadi B, maka kemudian menjadi B. Dan itu yang disebut dengan gerakan. Tapi ketika di luar ruang materi itu, tidak ada lagi ruang dan masafa atau ruang dan jarak, kemudian ini, maka waktu pun menjadi tidak ada di situ. Pada kondisi itu kemudian disebut dengan dahar. Dahar itu tidak menyebutkan zaman dalam arti yang khusus seperti yang kita pahami, yaitu di mana ruang itu tidak lagi memiliki ruang dan waktu di situ. Sehingga penyebutan 1000 tahun pada ayat itu misalnya, itu hanya menggambarkan betapa lamanya, begitu dahsyatnya azab itu terhadap diri kita yang terjadi, sehingga kita menganggap dalam waktu yang sangat singkat saja itu waktu kita merasa mengalaminya sekian lama. Dalam keseharian kita, kalau kita misalnya berada atau duduk di hadapan orang yang tidak kita sukai, 5 menit itu menjadi 1 jam. Kita duduk seperti di atas di kursi itu ada duri-duri yang menusuk kita. Kita duduk 5 menit itu begitu lamanya terasanya. Dan begitu pun penggambaran azab itu, sekian dahsyatnya itu. Tapi di situ tetap saja bahwa di situ tidak terjadi sebagaimana pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Oleh karena itu misalnya sebagian menyebutkan bahwa pada saat yang sama neraka, surga dan sebagainya itu sudah terjadi saat ini juga. Dalam ayat Al-Quran misalnya disebutkan la ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim. Kalau kalian memiliki ilmu yakin saja, kesadaran akan ilmu yakin saja, maka kalian sudah pasti melihat jahanam, neraka, surga dan sebagainya. Karena apa? Karena di atas kita tidak ada lagi ruang dan waktu. Oleh karena itu, pada pembahasan itu pemahamannya berbeda dengan apa yang kita sebutkan tadi. Bahwa ketika itu berkaitan dengan taubat, maka taubat itu yang dimaksudkan di situ adalah zaman yang ada pada manusia.
Itu ukuran-ukuran kemanusiaan. Itu bahwa ketika dia meninggal dunia dalam waktu yang sekejap itu, di situ timbul kesadarannya bahwa penyesalannya atas seluruh dosanya, walaupun lahzah sedikit atau sedetik ketika menjelang kematiannya, maka Allah di situ masih menjamin, masih memungkinkan taubat orang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang digunakan di situ dalam zaman yang digunakan dalam taubat itu zaman dalam pengertian manusia. Bukan zaman sebagaimana penggambaran Al-Quran terhadap azab di neraka itu. Pak Ustadz, saya pernah membaca di koran bahwa di daerah Nusa Tenggara Timur itu demikian banyak kematian balita dan tidak mendapat perhatian dari orang tuanya atau kurang usaha dari orang tuanya untuk membawa anaknya berobat. Apakah ini ada kaitannya dengan cerita yang tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa kalau anak-anak itu masih kecil meninggal, itu akan menarik orang tuanya untuk masuk surga. Bagaimana kita menyikapi pemahaman yang saya anggap itu keliru malah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membiarkan dia mati, itu sebuah dosa. Tapi kalau kematian itu terjadi dan anak itu masih kecil dan itu di luar daripada kemampuan kita, karena kita sudah berusaha dan sebagainya, maka insya Allah anak itu akan memberikan syafaat. Ada banyak orang dalam Al-Quran disebutkan misalnya, ada banyak yang memberikan syafaat. Dan kenapa anak-anak itu memberikan syafaat pada hari kiamat nanti, ketika pada saat itu kita dihisab amal-amal kita? Salah satu hikmahnya misalnya bisa kita baca dalam Ilalus Syara'ik, salah satu kitab yang menceritakan sebab-sebab segala, hampir banyak hal tentang sebab-sebab itu dari hadis-hadis, bahwa anak itu sebagai sebuah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia meninggal dalam usia yang sangat dini, berarti sekian banyak dia tidak mendapatkan lagi kasih sayang dari orang tuanya. Dan dengan itu, dan orang tua yang ditinggalkannya itu akan mengalami penderitaan. Biasanya kita kalau ditinggal oleh anak, meninggal dunia, saya tidak tahu, mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, itu luar biasa sakit hatinya. Betapa perih hati mengalami kondisi yang seperti itu. Jangankan meninggal dunia, kalau anak kita sakit saja, kita merasakan lebih baik kita yang sakit daripada anak itu. Lebih baik kita yang merasakan sakit itu. Dan itu karena kecintaan kita. Oleh karena itu salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala yang telah juga memisahkan rasa cinta ini, dia memberikan syafaat, memberikan kesempatan bagi anak itu untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya sebagai balasan atas baik kasih sayang yang sekian lama dia terima oleh anak itu, maupun rasa cinta atau rasa sakit yang dialami oleh orang tuanya. Karena itu bahwa pemahaman yang seperti ini itu salah satu keadilan Allah. Bukan berarti kemudian bahwa menyebabkan orang-orang berpikir untuk membiarkan anaknya meninggal dunia dalam keadaan kecil. Nah, saya yakin tidak ada kita, walaupun itu kita yakin bahwa itu mendapatkan syafaat, tidak ada kita yang ingin anak kita meninggal dunia dalam usia kecil. Saya tanya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak, tidak ada yang mau anaknya meninggal dunia. Tapi yang terjadi misalnya di NTB atau di tempat-tempat yang lain itu mungkin karena memang kondisi kesehatan yang masih rendah dan juga kesadaran masyarakat juga masih sangat rendah dan sebagainya. Saya pernah ke sebuah tempat di sebuah daerah transmigrasi yang sangat jauh. Saya melihat bagaimana kehidupan masyarakat di situ dengan kesadaran yang sangat minim. Misalnya mereka membiarkan anak-anaknya itu hidup tidak terurus. Jadi anaknya itu sejak kecil misalnya dibiarkan saja tidur di lantai yang masih tanah dan tanpa alas. Bayangkan anak-anak yang kecil yang masih berusia bulanan dan sebagainya. Karena apa? Karena kesadaran yang masih sangat rendah. Bukan karena mereka sadari bahwa anak yang meninggal dunia masih kecil itu akan memberikan syafaat bagi mereka. Enggak. Mereka bukan karena kesadaran itu membiarkan anaknya seperti itu. Tapi karena mereka tidak memiliki kesadaran terhadap kesehatan anak itu. Jadi sekali lagi bahwa itu sebuah hal yang terpisah, Ibu. Tidak kemudian karena itu lantas ini. Meskipun begitu, kata Al-Ghazali misalnya dalam salah satu kitab, saya lupa judulnya, tapi yang jelas bukan Ihya Ulumuddin, meskipun bahwa kemudian ada ulama-ulama atau sufi-sufi yang berpikir seperti itu, membiarkan anaknya meninggal ketika kecil itu sebuah hal yang buruk. Ada juga dulu para ulama sufi-sufi itu, karena dijanjikan dapat diberikan syafaat oleh anaknya yang meninggal dunia masih kecil, dia biarkan anaknya itu meninggal dunia dalam usia kecil.
Tapi kata Al-Ghazali itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Gitu, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana bila ada kondisi ibu yang menggugurkan anaknya, apakah nantinya anaknya menuntut pada ibunya bila si ibu itu tidak tahu hukumnya? Dalam Al-Quran disebutkan bi'ayyi dzambin kutilat, karena dosa apa kalian dibunuh. Itu sebuah sindiran Al-Quran terhadap orang-orang yang menggugurkan atau yang membunuh bayi mereka. Dosa apa kalian ini tidak dibiarkan hidup? Itu satu gambaran. Tapi seringkali mungkin karena persoalan tertentu, tapi itu pun tetap bahwa menggugurkan kandungan harus dengan kriteria medis. Tidak boleh kita karena merasa bahwa ini menjadi beban kita, mendatangkan aib bagi kita karena hal-hal tertentu, kita kemudian menggugurkan anak itu. Itu suatu hal yang sangat buruk. Dan anak itu dalam sebagian riwayat, mereka juga nanti akan menuntut ke orang tuanya karena perbuatan orang tuanya seperti itu. Sebagaimana Al-Quran menyindir seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang dapat melepaskan tuntutan-tuntutan itu. Salah satunya itu dengan membayar kafaroh. Kalau misalnya secara tidak sengaja ataupun secara sengaja dia kemudian menggugurkan kandungan itu, salah satu jalan taubatnya itu adalah dengan membayar kafaroh. Mungkin setelah itu dia menyadarinya, menyesalinya, dan bertaubat atas dosa-dosanya itu, dia dianjurkan juga untuk membayarkan kafaroh terhadap bayi yang digugurkannya itu. Dan kafarohnya itu pada setiap bulan usia janin itu berbeda-beda tingkatannya. Hitungannya itu kalau saya tidak salah itu dihitung dengan harga emas. Itu salah satu jalan untuk kita bertobat atas kesalahan yang kita lakukan itu. Marilah kita sama-sama membacakan doa taubat sebagai permohonan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wahai Dia yang tak terperikan oleh gambaran para pemberi, wahai Dia yang tak terlewati oleh harapan para pengharap, wahai Dia yang di sisinya tak tersia-sia pahala para pelaku kebaikan, wahai Dia yang akhir ketakutan para hamba, wahai Dia yang ujung ketakutan orang takwa. Disinilah bersimpuh orang yang tangan-tangan dosa telah melumurinya, kendali maksiat telah menggiringnya, setan telah menguasainya, sehingga melakukan apa yang kau perintahkan ia tak mampu, dan mengerjakan apa yang kau larang karena tertipu. Seperti orang yang tak tahu akan kekuasaanmu atasnya, seperti orang yang mengingkari limpahan karuniamu kepadanya, sehingga ketika terbuka mata petunjuk dan tersingkap awan kebutaan, mulailah ia menghitung betapa sering ia menzalimi dirinya dan merenungkan betapa sering ia menentang Tuhannya. Maksiatnya yang besar terlihat besar, dosanya yang bertumpuk tampak bertumpuk. Maka datanglah ia ke hadapanmu, berharap kepadamu sambil malu kepadamu. Ia kemukakan keinginannya kepadamu karena percaya kepadamu. Ia berangkat kepadamu dalam kerinduan dengan penuh keyakinan. Ia menujumu dalam ketakutan dengan penuh keikhlasan. Selainmu sudah tiada kerinduannya kepada yang dirindukan. Selainmu sudah hilang ketakutannya kepada yang ditaklukkan. Maka ia hempaskan dirinya di hadapanmu dengan penuh kehinaan. Ia tundukkan matanya ke bumi dengan penuh ketakutan. Ia rebahkan kepalanya karena kebesaranmu dengan segala kerendahan. Ia ungkapkan rahasia yang kau lebih tahu tentangnya dengan segala kepapaan. Ia hitung dosa-dosanya dengan penuh ketakutan. Ia berlindung kepadamu dari kedurhakaan besar yang berada dalam pengetahuanmu, dari kejelekan yang menghinakannya dalam ketentuanmu. Ya Allah, di tempat ini kami bertobat kepadamu dari dosa besar dan kecil, dari kesalahan yang tampak dan tersembunyi, dari ketergelinciran yang lama dan baru, dengan taubat
orang yang tidak bermaksud untuk melakukan kemaksiatan dan tidak berniat kembali kepada kedurhakaan. Engkau telah berfirman, ya Allah, dalam kejelasan kitab-Mu, Engkau akan menerima taubat hamba-Mu, mengampuni kesalahannya dan mencintai para pemohon ampunan. Terimalah taubat kami seperti yang Kau janjikan. Maafkan kesalahan kami seperti yang Kau jaminkan. Pastikan bagi kami kecintaan-Mu seperti yang Kau syaratkan. Bagimu, wahai Tuhan kami, syarat kami tak akan kembali pada apa yang Kau benci. Jaminan kami tak akan mengulangi apa yang Kau kecam. Janji kami akan jauhi semua maksiat padamu. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang kami lakukan. Ampunilah apa yang Kau ketahui. Hadapkanlah kami dengan kekuasaan-Mu kepada apa yang Kau cintai. Ya Allah, jika ada hamba yang bertaubat tetapi dalam ilmu gaib-Mu Ia akan membatalkan taubatnya dan kembali lagi pada dosa-dosanya, maka kami berlindung padamu dari menjadi orang itu. Jadikan taubat kami ini taubat yang tidak memerlukan sesudahnya taubat lagi, dan taubat yang menghapuskan apa yang telah terjadi dan menyelamatkan apa yang bakal terjadi. Dengan hak Muhammad dan keluarganya yang suci, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, baik dosa yang besar dan kecil, dosa yang disadari dan tidak disadari. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.